Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ustaz Ahmad Sholeh Firdaus Habibi SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kajian taklim Ahad di Masjid Al-Barakah. Tak lupa pula salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz Ahmad Sholeh Firdaus Habibi SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi huwa yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in. Sidang jamaah taklim rahimakumullah. Jadi sekarang kita berada di penghujung dari Dzulqa'dah, pada sekitar 16 hari ke depan ibadah kurban. Jadi kalau di kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu, haji, udhiyah dan akikah itu adanya di kitab ketiga ya. Dan kemudian tentu beberapa bagian atau bahkan sebagian besar bagian dari fikih kurban itu sudah dibahas oleh banyak ustadz. Kita bahas sekali lagi secara sporadis, mungkin ada yang terselip dalam pemahaman kita. Jadi perintah kurban itu sunnah muakkad. Kemudian kalau di hadis itu kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisati anhu wa ahli baitih. Jadi para lelaki di masa Nabi itu berkurban dengan 1 ekor kambing, anhu untuk dirinya, wa an ahli baitih dan untuk keluarganya. Jadi kurban itu 1 hewan kurban untuk 1 keluarga, begitu ya. Jadi meskipun kita memahami kambing itu untuk 1 orang, kalau sapi itu untuk 7 orang. Ya, jadi yang dimaksud itu sebenarnya sapi itu untuk 7 keluarga, begitu ya. Jadi kadang-kadang kan kalau di kita 1 keluarga, misalkan tahun ini kurbannya atas nama suami, tahun berikutnya atas nama istri, tahun berikutnya atas nama anak pertama, anak kedua gitu. Sebetulnya nggak perlu begitu juga. Pokoknya yang namanya kurban itu 1 hewan kurban untuk 1 keluarga, begitu. Oleh karena itu, jadi kurban itu kalau bagi 1 keluarga berkurban itu jadi sunnah kifayah, begitu. Jadi kalau ada yang 1 berkurban, yang lain sudah cukup, begitu.
Ya utamanya berarti kurban itu perintahnya kepada pencari nafkah. Jadi sebenarnya begitu ya, pencari nafkah dalam satu keluarga itu. Terus dari nafkah itu siapa? Ya suami berarti. Istri boleh nggak? Boleh, tapi dia hukum asalnya berarti perintah ini kepada para suami. Istri boleh apa enggak? Tentu saja boleh. Dan kemudian kalau di dalam pandangan mazhab Syafi'i itu berkurban itu boleh, jadi bagi yang tidak mampu boleh berkurban dengan hewan yang bukan bahimatul an'am, jadi bukan unta, bukan sapi, bukan kambing, bukan domba. Jadi karena itu merujuk kepada asar sahabat Ibnu Abbas yang mengatakan apabila tidak mampu bisa berkurban pakai bebek, angsa, ayam gitu. Akan tapi kalau kita merujuk kepada matan hadis, kan kata Nabi begini, la tadzbahu illa musinnah. Jangan menyembelih kecuali yang musinnah. Musinnah itu sendiri asal katanya sinnun, gigi. Jadi kalau bebek nggak ada giginya kan. Ayam juga ada giginya, katanya paruh, cocok bahasa orang Parumiyungnya. Jadi kalau dikatakan la tadzbahu illa musinnah, jangan menyembelih hewan kurban kecuali yang musinnah. Musinnah itu kan yang dimaksud cukup umur. Hanya memang umurnya hewan diketahui dengan melihat gigi. Makanya disebut musinnah. Kenapa lihat gigi? Ya karena para pemelihara kambing itu kalau kambingnya lahir nggak dibikinin akte lahir. Kalau ulang tahun nggak dirayain. Sementara itu kambing kalau ditanya nama kamu siapa? Mbe. Orang tua kamu siapa? Mbe. Kalau ditanya umur kamu berapa? Mbe juga. Jadi kalau pengen tahu nih umur mbe berapa, jadi lihat gigi. Kalau giginya sudah berganti, bahasa Depoknya itu kupak, bahasa Jawanya poel. Nah, itu berarti tanda si hewan tersebut sudah cukup usia. Tapi yang bisa tahu itu udah kupak atau belum tukang kambing dah ya. Kalau orang awam kayak kita nggak ngeh mana yang udah kupak mana yang belum. Kupak itu kan berganti gigi artinya. Nanti kadang-kadang pedagang juga nakal. Itu gigi dipatahin aja sama dia. Jadi kata Nabi la tadzbahu illa musinnah. Jangan menyembelih kecuali yang cukup umur. Illa ayyasura alaikum. Kecuali ada kesulitan. Nah kalau ada kesulitan, fatadzbahu jaja'atan minad dha'ni. Maka tidak mengapa menyembelih domba yang umurnya antara 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi boleh Pak berkurban pakai domba yang usianya belum 1 tahun boleh. Tapi dengan syarat ada kesulitan. Jadi itu sifatnya rukhsah, keringanan. Jadi kan kadang-kadang kita salah memahami ya. Kadang-kadang punya duit cuma 2 juta misalnya. Kalau gue beliin kambing ini dapetnya kecil banget ini. Piran ini dikata-katain PRT gue. Daripada dikata-katain mendingan kagak korban dah gue. Nah ini salah ini. Jadi lebih baik berkurban meskipun kecil daripada tidak. Jadi jangan menganggap lebih baik tidak berkurban daripada kecil. Salah. Lebih baik berkurban meskipun kecil. Kalau emang mampu tak kecil begitu. Yang dilarang itu mampunya gede beli yang kecil. Nah itu baru dilarang. Tapi kalau emang mampunya kecil mah ya lebih baik berkurban dengan yang kecil itu. Meskipun begitu dikumpulin sama panitia, itu kambing kita minder ada di pojokan. Jadi itu tetap lebih baik. Kota paling belakang. Nah kemudian perintah kurban ini. Jadi kan kurban itu tanggal 10. Dan ini pernah kita sampaikan. Jadi nanti kan tanggal 11, 12, 13-nya disebut hari tasyrik. Hari-hari tasyrik.
Ayamut tasrikis salasah ya, hari tasrik yang 3 hari. Kenapa itu hari yang 3 itu disebut hari-hari tasyrik? Jadi tasyrik itu kan asal katanya syaroko, yang artinya terbit, bersinar. Apa yang bersinar? Matahari. Makanya nanti tempat matahari pertama bersinar disebut masyrik kok. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyrik kok wal maghrib. Jadi kalau tempat matahari terbit disebut masyrik, tempat matahari gurub, maghrib. Jadi masyrik itu asal katanya syaroko. Kalau kita bilang asyraqal badru alaina, itu artinya sungguh telah terbit, telah bersinar bulan kepada kita. Bulan yang dimaksud siapa? Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenapa hari-hari ini disebut hari tasyrik? Itu lantaran pada tanggal 11, 12, 13 oleh Nabi, para sahabat dan kaum muslimin di generasi awal, tanggal-tanggal ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menjemur daging di sinar matahari. Kenapa dijemur? Supaya awet. Kenapa diawetin? Karena hewan kurbannya tidak habis dimakan di hari pertama. Jadi kalau kita kurban, kemudian di kampung ini hewan kurbannya habis dimakan di hari pertama, berarti sunnahnya belum lengkap, gitu Pak. Jadi sunnah itu lengkap apabila hewan kurban ini dagingnya sisa, sehingga harus diawetkan dengan dijemur. Meskipun kalau di masa kita pengawetannya bukan dijemur, udah ada kulkas, udah ada freezer gitu ya. Jadi begitu. Bahkan kan kalau orang Arab makan daging itu sebagai makanan pokok dia. Jadi memang makan daging itu dari awal sampai kenyang ya makannya daging. Kalau orang Arab. Kalau kita kan makan daging sebagai lauk. Kenyangnya mah gara-gara nasi. Nah ini sudahlah daging ini sebagai lauk habis di hari pertama. Jadi itu terlalu jauh gitu. Kalau gitu. Jadi itu Pak. Siap-siap kurban dah. Nah kemudian, ini karena fikihnya udah banyak dibahas ya. Jadi kalau diperintah oleh Allah di surat An-Nisa ayat 36, kita diperintah untuk berbuat baik kepada 10 pihak. Dan relatif kita melaksanakan seluruh perintah itu apabila kita berkurban, begitu Pak. Jadi kata Allah nih di ayat 36 kalau tidak salah, nanti cek sendiri. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang pertama nih. Beribadahlah kepada Allah dan jangan sedikit pun berbuat syirik kepadanya. Nah ini kita diperintah berbuat baik kepada Allah dengan beribadah. Meskipun kalau kita beribadah kepada Allah itu bukan berbuat baik kepada Allah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah itu berarti kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kan di surah Luqman begitu. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Nah, siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi yang pertama, kita disuruh berbuat baik kepada diri kita sendiri dengan beribadah kepada Allah. Yang kedua, kita diperintah berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua disuruh berbuat baik. Nih mesti berulang diingatkan nih bahwa di medsos itu ada doktrin yang mengatakan orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai investasi. Orang tua tidak boleh berharap kepada anak. Kan anak nggak minta dilahirin. Ini kan akibat perbuatan ayah dan ibu, lalu kemudian ada anak. Jadi kami sebenarnya nggak ingin dilahirkan. Ini semata-mata, kata orang tua juga begitu. Gue juga kagak pengen punya anak kayak lu. Kalau emang boleh milih, gue pengennya punya anak kayak Ahmad Dhani, kayak Raffi Ahmad, kayak Dian Sastro, Ayu Ting Ting, Najwa Shihab, mungkin begitu. Jadi anak itu bukan boleh kita kepengen, boleh Allah kasih. Karena kalau kita kepengen, Allah nggak kasih, nggak jadi juga. Atau kita ogah, tapi Allah kasih, jadi juga.
Ada orang udah lama nikah nggak punya anak, gitu kan? Ada orang kagak sengaja jadi, kagak sengaja. Jadi itu anak bukan boleh orang tua kepengen. Ya orang tua boleh kepengen, akan tapi jadi atau tidak bukan karena kepengenannya, karena Allah. Dan kan orang boleh mengharapkan pertolongan kepada siapa tahu, boleh. Jadi orang berharap pertolongan kepada orang yang tidak pernah dia kenal kan boleh. Misal, nih kalau para perokok nih, contohnya perokok ya. Naik motor, hujan, ngepi, ngaub nih, kata orang warung bingung nih. Berteduh dia di pos kamling tuh. Lalu dia ngerokok. Pas lagi ngerokok, kagak ada apinya. Nah di depan ada orang ngerokok, udah punya api. Boleh nggak dia minta, Pak, minta apinya? Lah emang itu si bapak siapa? Siapa tahu. Orang yang tidak pernah berinteraksi sama dia. Tuh boleh berharap pertolongan kepada siapa tahu. Atau misalkan begini. Mau masuk kerja, kemudian diwawancara. Dari sekian banyak pelamar, kan kita berharap, nih mudah-mudahan nih, yang wawancara ini, nerimanya gua, bukan yang lain. Lah emang itu yang wawancara ini siapa? Mamang lo, cek lo, bapak lo? Bukan, itu yang wawancara siapa tahu. Orang yang baru pertama kali kita temui. Atau contoh lain, naik motor nih di malam-malam. Mogok, mati, di starter kagak hidup, di selak kagak hidup, dorong dah tuh 500 meter. Nah tiba-tiba ada pemotor lain. Boleh nggak punya arep-arep di hati? Ini mudah-mudahan ini orang nolongin gua. Lah emang itu siapa? Siapa tahu. Naik kapal laut nih, tiba-tiba kapal laut karam. Kemudian kita terapung pakai pelampung, terombang ambing di atas lautan. Lalu tiba-tiba ada kapal nelayan mendekat kepada kita. Boleh nggak kita berharap? Mudah-mudahan ini nelayan bantu saya. Boleh kan? Memang itu nelayan siapa? Ya siapa tahu. Jadi kalau orang boleh berharap kepada siapa tahu, masa nggak boleh berharap kepada anak? Bagaimana sih? Jadi kepada orang yang tidak pernah kita kenal, kepada orang yang kita tidak pernah berinteraksi, kita bisa berharap. Apalagi kepada orang yang intensitas interaksinya itu sangat banyak. Ya kalau orang tua kepada anak kan sangat intens. Jadi wajar apabila dia berharap. Atau wajar apabila mereka saling berharap. Jadi itu. Yang kedua, diperintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana. Wabidhil qurba. Diperintah berbuat baik kepada karib kerabat. Termasuk berarti istri ya. Jadi kalau tadi dikatakan kurban itu satu keluarga dalam pengertian satu pencari nafkah, satu hewan kurban. Jadi itu kita oleh agama kita sangat dimotivasi untuk mencari nafkah. Apalagi ini para laki-laki nih, itu kan ar-rijal itu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menjadi pemimpin bagi para wanita itu. Sebabnya kan dua yang disebutkan dalam ayat itu. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang laki-laki itu didesain itu, hatinya, pikirannya, tubuhnya, emang dia dibikin untuk nyari nafkah, itu orang lanang tuh. Berbeda dengan orang perempuan. Yang kedua, laki-laki itu menjadi pemimpin bagi perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan laki-laki itu menafkahi istrinya. Jadi ada, kenapa jadi pemimpin itu ada sebabnya, karena menafkahi istri. Ini giliran jadi pemimpin, mah gue pemimpin lu, nafkah kagak. Jadi kurang lengkap tuh kalau begitu. Nah kemudian kita pernah bahas bahwa minadz dzunubi dzunubun la yukaffiruha illa bi talabil ma'isyah. Dari sekian banyak dosa, dosa kan ada banyak. Ada iri, dengki, gibah, curang, culas, korupsi, zina. Ada begitu banyak dosa. Akan tetapi dari sedemikian banyak dosa itu ada sejumlah dosa yang tidak bisa ditutup, tidak bisa dihapus kecuali dengan mencari nafkah.
Jadi kalau bapak berangkat nih cari nafkah, kan dapat belum tentu. Dapat atau tidak, penghapusan dosa pasti terjadi, begitu Pak. Jadi ada dosa-dosa yang hanya bisa dihapus dengan mencari nafkah. Jadi kan kadang-kadang kita, nih kalau kita ngelihat di medsos ada orang lagi sujud, sholat, mati. Alhamdulillah husnul khotimah. Ya, itu insya Allah husnul khotimah. Akan tetapi juga kata Nabi begini, man amsa kalan min amali yadihi amsa magfuron lah. Siapa orang yang berada di sore hari dalam keadaan capek. Kenapa dia sore-sore capek? Karena dia bekerja dengan tangannya sendiri, maka di sore hari itu dia magfuron lah. Dia adalah orang yang diampuni oleh Allah. Jadi orang kalau capek lantaran nyari harta, nyari nafkah, itu sorenya diampuni Allah. Di hadis lain Nabi katakan, man bata min talabil halali bata magfuron lah. Jadi man bata kalan min talabil halal bata magfuron lah. Jadi siapa orang yang berada di malam hari dalam keadaan capek, dalam keadaan lelah, disebabkan apa malamnya capek itu? Karena dia mencari rezeki yang halal, maka di malam itu dia diampuni oleh Allah. Jadi kalau ada orang pulang kerja nih malam capek dia terus tidur, terus kagak bangun lagi, yaitu insya Allah husnul khotimah. Yang penting sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Sama rezekinya yang halal. Jadi kadang-kadang kan kita maunya matinya pas lempengan sholat gitu ya. Lagi ngaji, ya itu baik insya Allah. Ya tapi jangan berkecil hati. Capek lantaran nyari duit juga itu husnul khotimah juga. Dan kita dilarang minta-minta Pak. Dalam agama kita tuh nggak boleh minta-minta. Kata Nabi gini, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Jadi orang yang senantiasa minta-minta. Jadi orang-orang nih mau Idul Adha sibuk nih supaya bisa berkurban. Dia dari jauh yang dia beli areng sama tusukan sate. Jadi nggak ada niat korban dia. Adanya niatnya niat bikin sate aja. Jadi kalau ada orang mentalnya mental peminta-minta, itu nanti dia datang di hari kiamat menghadap Allah, laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tanpa ada sekerat daging pun di wajahnya. Itu Pak, kalau mentalnya mental minta-minta begitu. Mukanya tengkorak doang tentang menghadap Tuhan. Entah ini majazi, entah ini beneran. Nah kemudian kata Nabi juga begini, man sa'alan nasa amwalahum takassuran fa innama yas'alu jamron fal yastaqil aw yastaksir. Jadi man sa'alan nasa amwalahum, siapa orang yang meminta harta orang lain takassuran karena ingin memperbanyak hartanya sendiri. Jadi minta harta yang sebenarnya dia nggak butuh sama harta itu. Ngelihat orang nih pecinya bagus, peci lu bagus banget. Padahal dia punya peci 3 di rumah, itu juga nggak dipakai-pakai. Tapi lantaran ngelihat orang pakai peci lu buat gue dong. Buat apa dipinta? Emang dia punya, dia juga jarang-jarang pakai peci. Ada orang pakai cincin nih, bagus juga ada cincinnya, pandan. Padahal dia nggak begitu suka sama cincin. Nggak pakai cincin pun nggak apa-apa. Tiba-tiba ada orang pakai cincin dia pinta. Buat apa dipinta? Jadi man sa'alan nasa amwalahum takassuran, siapa orang yang minta harta orang lain bukan karena butuh, mintanya untuk koleksi aja, untuk memperbanyak hartanya sendiri, fa innama yas'alu jamron. Itu yang dia minta sebenarnya bara api neraka. Tuh, jadi nggak boleh Pak minta-minta dalam agama kita. Disuruhnya nyari sendiri. Dan lanang itu nyari duit disuruhnya, bukan yang perempuan. Sekali lagi nih,
Bagi laki-laki tuh nggak boleh punya niat nih yang perjaka nih. Nanti saya nikahnya sama perempuan yang PNS aja, ASN, supaya bisa membantu perekonomian rumah tangga. Nggak boleh. Orang lanang tuh nggak boleh punya niat begitu. Mau nyari istri yang perawat, supaya bisa nyicil rumah, nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau laki-laki tuh mikirnya, kalau dia ASN berhenti, semua nafkahnya saya yang tanggung, gitu. Nggak boleh berharap punya istri yang bisa membantu perekonomian rumah tangga, nggak boleh. Berniat begitu nggak boleh. Adapun nanti nikahnya sama dokter, terus si dokter ini membantu perekonomian rumah tangga, ya alhamdulillah. Tapi jangan diniatin, apalagi disyaratin. Pokoknya kalau bukan perawat, gua gak nikah. Nikah itu kewajiban laki-laki, kok jadi syarat calon istri harus berpenghasilan. Salah. Sama juga anak perempuan itu tidak boleh didesain untuk cari duit. Punya anak perempuan, nih lu gue sekolahin ya, gue kuliahin ya, supaya lu nanti bisa bantuin adik-adik lu. Nggak boleh. Anak perempuan tuh nggak boleh digituin, nggak boleh. Kalau yang lanang boleh. Kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan mah nggak boleh diarahkan dia, didesain agar dia pendidikan tinggi, kerja, kemudian membantu perekonomian keluarga, nggak boleh. Didesain begitu nggak boleh, diniatin begitu nggak boleh. Tapi kalau umpama dia kita kuliahin, terus ternyata habis kuliah dia kerja, duitnya banyak, terus dia kasih orang tuanya, dia bantu adik-adiknya, boleh banget itu mah. Tapi kalau kita niatin emang anak kita yang perempuan tuh untuk membantu perekonomian rumah tangga, itu sebenarnya bukan begitu konsepnya. Karena anak perempuan itu nafkahnya ya tanggung jawab bapaknya sampai dia menikah. Bahkan kalau dia bercerai, kembali lagi nafkah itu kepada ayahandanya. Kalau ayahandanya sudah tak ada, kewajiban saudara-saudara laki-lakinya, begitu. Jadi diperintah berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana wabidzil qurba wal yatama, kepada anak yatim. Kan kata Nabi begini, kafilul yatim ana wa huwa fil jannah kahatain, ya. Kafilul yatim, jadi pengurus anak yatim, aku dan mereka, kata Nabi, seperti ini di sorga. Wa asaro bisa babati wal wusta. Dia memberi petunjuk dengan telunjuk dan jadi tengahnya. Jadi Nabi dan pengurus anak yatim di sorga deket kayak gini. Tuh Pak, kalau ngurusin anak yatim begitu Pak. Apalagi bukan hanya anak yatimnya Pak, emaknya sekalian. Dinafkahin juga. Karena ada hadisnya sendiri itu. As-sa'i alal armalah kal mujahid fi sabilillah. Wa kalladhi yakumul lail wa yasumun nahar. Jadi as-sa'i alal armalah, orang yang berjuang untuk memenuhi nafkah para janda, itu kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang berperang di Palestina lawan Israel, seperti orang yang berperang di Iran lawan Amerika, begitu Pak. Wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail, dan dia seperti orang yang siangnya senantiasa berpuasa, malamnya senantiasa tahajud, gitu Pak. Jadi kalau malas tahajud, ada gantinya Pak, nafkahin janda. Tapi jangan sampai janda diurus menjandakan istri sendiri. Wal yatama wal masakin, orang miskin. Kemudian yang berikutnya, wajaridil qurba. Nah ini dia, yang keenam nih. Kita disuruh berbuat baik kepada tetangga dekat. Wajaril junubi, tetangga jauh. Jadi perintah berbuat baik kepada tetangga tuh di Quran Pak, adanya Allah di Quran Pak, di ayat. Surah An-Nisa ayat 36 itu Pak. Dan banyak dijelaskan di sejumlah hadis. Kata Nabi begini, la yadkhulul jannah
Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Enggak bisa masuk surga. Siapa orang yang enggak bisa masuk surga itu? Orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Jadi kalau tetangga kita enggak aman dari kejahatan kita, ya kita enggak bisa masuk surga. Emang itu kalau berangkat dia, sendalnya diambil. Berangkat lamaan dikit, ayamnya dipotong. Jadi ini tetangga nggak aman dari kejahatan kita. Nah itu kita nggak bisa masuk surga tuh. Ada juga tetangga yang kalau kita tinggal pergi rumah kita, ntar ayamnya berak di halaman kita, kucingnya lah muntah. Nah ini dia, nggak boleh sama tetangga begitu tuh. Bahkan begini kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Bahkan ini pasti kita tahu hadis yang ini nih. Perintah Nabi kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, idza tabakhta marokotan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad jironaka." Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak sayur, maka banyakin airnya. Kata Nabi begitu. Wa ta'ahad jironaka. Perhatikanlah tetanggamu. Begitu Pak, disuruhnya kalau masak sayur, airnya banyakin. Wah, masaknya sayur, dagingnya seprapat. Air sebaskom. Kasih garam yang banyak. Begitu Pak. Bahkan kata Nabi begini Pak nih. Ini soalan tetangga nih. La yu'dhi jarahu biqutari qidrihi illa ayyagrifalahu minha. Jadi jangan orang menyakiti tetangga dengan aroma masakannya. Jadi kalau kita masak di rumah nih, terus aroma masakannya itu kecium tetangga, itu kata Nabi menyakiti tetangga. Illa ayyagrifalahu minha, kecuali dia ciduk satu porsi, dia berikan kepada tetangga. Tuh Pak, jadi kalau masak aromanya kecium ke tetangga, kita diperintah untuk bagi tetangga. Tetangga itu siapa? Itu kan tadi jaril kurba, wajaril junub. Tetangga dekat, tetangga jauh. Kalau dipikir lama itu Pak, jadi tetangga itu 40 rumah radius Pak. 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Kalau sekarang nih kalau di BJ Kukusan nih ada tetangga 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Karena tinggalnya di apartemen. Udah gitu goreng ikan ambong lah, ikan asin, ambrung-ambrongan tuh. Suka udah goreng udah sekintal. Jadi diperintah begitu Pak, kita kalau masak, kemudian aromanya tercium tetangga, itu disebut oleh Nabi menyakiti tetangga. Kalau tidak ingin diponis sebagai orang yang menyakiti tetangga, kita mesti berbagi. Nah, kalau gara-gara nyium baunya aja disuruh berbagi, bagaimana kalau dia ngelihat wujudnya, ngelihat makanan kita? Ya kalau nyium baunya aja disuruh bagi, apalagi ngelihat wujudnya. Jadi kalau ada orang nih makan, terus dia foto, update status WA. Nah itu dia. Semua yang lihat bagi. Ya, bagaimana Pak? Kita kan sembarangan suka gampang bagi-bagi. Ini masih lama nih Pak. Berapa menit lagi nih? 10 menit lagi ya. Jadi kan kalau di kalangan teman saudara-saudara kita yang NU nih, ada cerita tenar tuh yang diambil dari kitab Bidayah wa Nihayah. Atau ada juga di kitab Sirah Dimashqi. Jadi ada cerita Abdullah ibnu Mubarak. Dia hidupnya itu di penghujung masa Muawiyah, di awal masa dinasti Abbasiyah.
Dia ulama itu, bahkan dia itu perawi hadis juga. Nah, sekali waktu nih dia haji, berarti hajinya itu di abad kedua hijrah kira-kira. Begitu dia haji. Kalau sekarang kan haji, jumlah jamaah haji 2 juta, Pak. Rata-rata 2 juta lah di sananya, 2 juta lebih, 2 juta kurang. Nah, kalau jatah buat Indonesianya berapa? 400 ribu ya. Pernah dapat tambahan 20 ribu. Menurut regulasi, itu harusnya kuota haji 92% buat jamaah haji reguler. Jamaah haji plusnya 8%. Tapi ketika dapat tambahan 20 ribu oleh Menteri Agama yang lama, dipecah 2, 50%. Haji reguler, 50% jamaah haji plus. Makanya dia kena masalah tuh. Meskipun dia punya alasan juga untuk melakukan itu. Dan disetujui juga oleh presiden ketika itu. Jadi ini Abdullah ibnu Mubarak haji. Kemudian di tengah pelaksanaan itu dia tidur. Tidurnya di Hijr Ismail. Ketika tidur itu dia ngimpi. Ngimpinya denger malaikat ngobrol. 2 malaikat ngobrol. Bukan 2 orang malaikat ya, karena ini malaikat bukan orang. 2 malaikat ngobrol. Dalam obrolan mereka, ini malaikat mengatakan jamaah haji tahun ini 600.000 orang. Jadi ketika itu jamaah haji 600.000 orang. Kalau sekarang kan 2 juta. Akan tetapi kata malaikat yang satu nih, tidak ada satupun di antara mereka yang hajinya diterima. Wah, ini Abdullah ibnu Mubarak, berarti termasuk gua dong. Nggak diterima. Akhirnya dia penasaran. Apa ini lanjutan obrolannya? Kok bisa gitu kata malaikat yang satu? Iya, akan tetapi akhirnya Allah menerima ibadah haji mereka semua disebabkan hajinya 1 orang. Siapa yang 1 orang ini? Yang 1 orang ini adalah Ali Al-Muwaffaq, orang Damaskus, orang Dimaski. Sementara Abdullah bin Mubarak ini orang Irak, orang Kufah ya, orang Irak berarti dia. Jadi lantaran Ali Al-Muwaffaq inilah semua jamaah, ini cerita dari ngimpi berarti. Memang kalau di Muhammadiyah jadi nggak terlalu tenar ini. Tapi kalau di kalangan orang NU jadi ini sering diceritakan oleh ulama-ulama mereka. Karena memang ada dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dan banyak di kitab-kitab lain juga. Nah, karena haji ini diterima lantaran hajinya Ali Al-Muwaffaq, akhirnya ini Abdullah ibnu Mubarak habis haji nggak pulang ke Irak. Dia ke Damaskus nyari ini orang bernama Ali Al-Muwaffaq. Singkat cerita, setelah cari, ketemulah nih Ali Al-Muwaffaq. Ternyata dia profesinya tukang sol sepatu. Terus tanya, nih singkat cerita tanya nih, kok bisa hanya karena haji kamu kemudian haji 600.000 orang diterima? Kata Ali Al-Muwaffaq, lah apaan, orang saya kagak berangkat haji, kata dia. Loh kok bisa? Iya, saya nggak berangkat haji, tapi saya dengar obrolan malaikat kayak gitu. Oh, itu karena saya udah nabung selama 30 tahun dapat 300 dirham mau berangkat haji. Lalu kemudian istri saya dalam keadaan hamil nyium aroma masakan tetangga. Ya, lagi hamil nyium masakan, pengen dah tuh. Bahasa kitanya ngidam dah tuh ya. Bang, ini bang bocah pengen masakan tetangga bang, baunya enak banget. Nah akhirnya ini Abdullah ibnu Mubarak datang ke rumah, bukan Abdullah ibnu Mubarak, Ali Al-Muwaffaq nih datangin tetangganya. Ini istri saya sedang hamil, dia ingin masakan yang kamu masak karena dia mencium aromanya. Lalu kata tetangganya, ini masakan, ini makanan halal untuk kami, tapi haram buat kamu sekeluarga. Loh kok bisa begitu? Karena ini masakan, ini yang saya masak, ini adalah bangkai. Jadi sudah beberapa hari kami sekeluarga tidak makan.
Oleh karena itu terpaksa darurat, ada bangke, itu bangke kami masak. Jadi ini janda dan anak-anaknya Pak. Makanya karena darurat bagi mereka halal. Tapi bagi Abdullah ibnu Mubarak, karena dia bukan orang susah, jadi kata tuan rumah, ini makanan halal bagi kami, tapi haram bagi kalian. Oh jadi ini Ali Al-Muwaffaq ini nggak jadi Pak berangkat kerja. Akhirnya itu 300 dirham yang dia kumpulin buat berangkat haji, dia sedekahkan kepada ini janda untuk buka usaha Pak. Nah, kan tapi akhirnya dalam mimpinya Abdullah apa tadi? Abdullah ibnu Mubarak. Abdullah ibnu Mubarak. Jadi dia terhitung oleh Allah dan para malaikat melaksanakan haji, begitu Pak. Gara-gara itu Pak, tadi masakan itu Pak. Aroma masakan. Tapi masakannya haram buat orang yang kehidupannya normal. Adapun dia boleh karena darurat. Ad-daruratu tubihul mahjurat gitu kan. Keadaan darurat menyebabkan apa yang semula hukumnya haram jadi halal. Jadi kita diperintah berbuat baik kepada tetangga tuh. Tetangga dekat, tetangga jauh. Kalau tetangga dekat yang dimaksud apa? Ya udahan tetangga, saudara begitu. Udahan tetangga Islam. Ini mau udahan tetangga, udahan sama-sama Islam, udahan saudara, berantem. Berantem itu wajar Pak, yang penting ada udahnya. Begitu Pak, jadi sama abang, sama adek berantem, sama mamang berantem, itu wajar. Namanya orang pasti ada berantemnya. Yang kagak wajar itu berantem yang orang ada sudah-sudahnya. CLBK Pak, cerita lama belum kelar. Tapi orang Islam itu Pak, kalau di kampungan saya sana Pak, berantem tuh jadi berkah Pak. Punya masjid. Dulu orang tuanya bikin. Pada generasi kedua pada berantem. Gua baik yang ngurusin, gua baik. Ngambek, udah itu malu ambil dah. Gua ngejar masjid dewek, ngejar masjid sendiri Pak. Jadi gara-gara berantem ada masjid 2. Begitu udah jadi masjid baru, berantem lagi Pak. Gua ngejar masjid sendiri, akhirnya ada 3. Begitu Pak, lantaran berantem. Jadi orang Islam tuh berantemnya berkah Pak. Pada berantem dah. Jangan. Ini bercanda. Jadi berantem itu jadi memang dia keniscayaan, tak terelakkan. Tapi yang penting ada udahnya, gitu. Kemudian wajarijil junubi. Wajarijil kurba, wajaril junubi, wasahibi bil jambi. Kita disuruh berbuat baik kepada teman sejawat. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada orang yang beraktivitas di tempat yang sama sama kita, begitu Pak. Berbuat baik kepada rekan kerja, atasan, bawahan, mitra, begitu Pak. Itu yang merintah Allah di dalam ayat. Dikit lagi, 1 menit lagi. Tet aja waktu nih, bel berbunyi. Kemudian, wabni sabil, diperintah berbuat baik kepada musafir. Makanya kalau ada Gojek, ada Grab, nanya alamat, unjukin baik, udah, kesian. Udah jadi tuh orang Tangerang, sampai ke sini lewat 3 provinsi tuh. Tangerang, Banten, Cinere, sonoran dikit, Jakarta, ke Depok. Sampai sini nanya lu, helm buka, motor matiin. Orang sopan bisa lu. Nanya motor kagak dimatiin, helm kagak dibuka. Kalau dia udah 10 kali berhenti, udah 10 kali buka helm dia. Udah 10 kali ngidupin motor, udah gitu motor diselak lagi. Jadi kalau ada Gojek nanya, unjukin baik, rumahnya yang ono pojokan. Begitu. Itu berbuat baik kepada Ibnu Sabil itu namanya. Nah, udah bel. Yang berikutnya adalah wabni sabil wa ma malakat aimanukum. Diperintah berbuat baik kepada budak yang kita miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi perintah Allah untuk berbuat baik kepada 10 pihak ini relatif terlaksana apabila kita berkurban. Gitu Pak. Jadi 10-10-nya kena nih, kecuali 1 nih. Budak. Karena budak yang legal udah kagak ada sekarang. Budak yang ada ilegal. Trafficking tuh orang yang dijual ke luar negeri kan jadi budak juga. Tapi ilegal.
Nah, begitu. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik bagi kita untuk melakukan literasi lebih dalam, baik dengan membaca atau bertanya kepada para alim. Saya kembalikan ke pengatur acara. Fastabiqul khairat, wallahul musta'an. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustaz Ahmad Soleh Firdaus Habibie SPDPD dan atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa